guys, kami dari kelompok 2 akan mereview jurnal nasional dengan judul Pengaruh Pelatihan Problem Solving untuk Meningkatkan Regulasi Emosi pada Remaja. Jurnal tersebut ditulis oleh Sita Resti Maheswari dan juga Tutut Huria pada tahun 2024 dan diterbitkan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Nah, untuk akses linknya bisa diakses melalui link di bawah ini. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang dari jurnal tersebut? Latar belakang dari jurnal tersebut berupa yang mana kondisi remaja itu merupakan transisi dari fase perubahan biologis, psikologis, dan juga sosial mereka yang mana dapat memicu ketidakstabilan emosional dalam diri remaja tersebut. Nah, regulasi emosi itu merupakan aspek penting bagi remaja untuk metode menyelesaikan masalah atau problem solving yang tepat dan juga bijak. Nah, kemampuan problem solving pada remaja itu dibutuhkan untuk mendorong terjadinya proses pemecahan masalah adaptif untuk mengatasi situasi yang menekan bagi mereka. Nah, kemudian pelatihan problem solving ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja. Dan terdapat identifikasi variabel berupa yang pertama adalah variabel bebas berupa pelatihan problem solving, kemudian ada variabel yang terikat yaitu adalah regulasi emosi. Nah, kemudian terdapat hipotesis dalam penelitian tersebut yaitu yang mana pelatihan problem solving itu dipengaruhi secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja atau bisa disebut sebagai kelompok eksperimen. Selanjutnya, kita akan bahas tentang metode penelitian. Nah, pada penelitian ini, subjek yang digunakan itu adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Kepanjen. Nah, jumlah partisipan pada penelitian ini itu ada 32 siswa yang dibagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada kelompok perlakuan, itu sebanyak 16 siswa, dan yang kedua ada kelompok kontrol, 16 siswa juga. Nah, penelitian ini itu menggunakan 3 desain. Yang pertama, kuansi eksperimental, kedua, two group, dan yang ketiga, Bottom subject design. Nah, selanjutnya ada pengukuran variabel dependent nih. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini itu modifikasi skala regulasi emosi yang dikembangkan oleh Gross tahun 2014. Nah, udah dimodifikasi oleh Sari dan Nakiyah tahun 2023. Nah, skala ini itu terdiri dari 14 item dengan skala dikatnya itu 4 poin. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas, instrumen ini itu memiliki nilai Crowback alpha sebesar 0,818. Nah, dalam analisis statistik, penelitian ini itu menggunakan 2 teknik statistik. Yang pertama, Pearson Sample Test untuk melihat perubahan dalam kelompok sebelum dan sesudah intervensi. Nah, yang kedua itu menggunakan Independent Sample Test. Nah, ini itu untuk membandingkan perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nah, prosedur penelitian ini itu dilakukan dalam beberapa tahap. Nah, pada tahap awal itu seluruh partisipan baik kelompok perlakuan maupun kontrol itu diberikan pretest untuk mengisi skala regulasi emosi untuk mengetahui kondisi awalnya. Nah, selanjutnya tahap kedua itu tahap intervensi yang dilaksanakan selama 2 minggu dengan frekuensi 1 kali per minggunya. Nah, pada kelompok perlakuan, siswa itu diberikan intervensi pada pertemuan pertama. Nah, berupa pelatihan problem solving untuk memecahkan masalah seputar pertemanan. Nah, selain itu, siswa ini juga diberikan pemaparan informasi tentang regulasi emosi dengan mereview materi mingguan yang diberikan memberi pemahaman bahwa problem solving itu dapat membantu regulasi emosi. Nah,
Sementara itu, kelompok kontrol itu tidak diberikan tugas apapun. Nah, pada tahap akhir itu menggunakan post test. Nah, di mana seluruh partisipan itu kembali untuk diminta mengisi skala regulasi emosi. Selanjutnya kita masuk ke hasil eksperimen dan juga kesimpulannya setelah eksperimen ini dianalisis menggunakan uji-uji statistik, yaitu paired sample t-test dan independent sample t-test. Nah, dapat dilihat di sini di tabel nomor 3 dan juga tabel nomor 4 ini adalah uji paired sample. Kemudian yang tabel 5 dan 6 ini adalah uji independent sample. Pada uji paired sample itu ditemukan bahwa regulasi emosi pada kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen atau kelompok perlakuan ini mengalami kenaikan. Dapat dilihat di sini bahwa nilai rata-rata pada kelompok perlakuan ini awalnya adalah 48,1, setelah diberikan intervensi naik menjadi 55. Sedangkan pada kelompok kontrol pada O1 pada awalnya itu nilai rata-rata sebesar 58,5. Kemudian pada O2 itu naik juga menjadi 60,5. Nah, tetapi kenaikan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol ini berbeda. Jika pada kelompok kontrol ini kenaikannya tidak signifikan. Dapat dilihat dari nilai signifikansi pada tabel 4 ini, itu nilai signifikansinya lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,457. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikannya itu tidak signifikan pada kelompok kontrol. Kemudian pada kelompok eksperimen atau kelompok perlakuan itu kenaikannya signifikan karena nilai signifikansinya di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,0. Nah, setelah itu kita melihat uji independent sample t-testnya. Nah, pada nilai signifikansi Levens test itu berada pada 0,27, sehingga tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan. Kemudian dapat dilihat nilai signifikansi totalnya itu sebesar 0,087. Hal ini menyatakan bahwa tidak signifikan. Jadi tidak ada perbedaan regulasi emosi yang signifikan antara kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Kemudian juga dapat disimpulkan karena tadi nilai rata-rata kelompok perlakuan ini naik, berarti pelatihan problem solving itu berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja. Dan ini mendukung hipotesisnya ya, dan sehingga hipotesisnya ini dapat diterima. Kemudian adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah instrumennya reliable, yaitu nilai reliabilitasnya sebesar 0,18, kemudian 0,818. Kemudian intervensi yang dilakukan itu jelas menggunakan kaidah-kaidah ideal problem solving. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan intervensinya. Kemudian ada kelompok kontrol. Nah, kelompok kontrol ini berfungsi untuk membandingkan apakah intervensinya ini memang benar-benar berpengaruh pada kelompok perlakuan. Kemudian kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan random assignment karena ini penelitian kuasi eksperimen bukan true eksperimen. Namun ketika tidak menggunakan random assignment maka potensi bias itu cukup besar. Kemudian jumlah sampelnya sangat kecil, sebesar 32. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan self-report. Nah, self-report ini akan cenderung membawa bias.
Yang keempat adalah durasi intervensi yang singkat. Durasi intervensi pada penelitian ini adalah 2 minggu dengan 2 kali pertemuan, sehingga intervensinya itu kurang lama. Oke, sekian review jurnal dari kelompok 2. See you next time. Bye-bye.